Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari terjadi tragedi demi tragedi di dalam kehidupan manusia. Kegagalan hingga ancaman kematian bisa datang pada siapapun, kapanpun. Setiap hari banyak orang Kristen mengalami kemalangan, kemiskinan, kegagalan, kecelakaan, bahkan kematian di seluruh dunia. Apa yang menjadi rahasia keselamatan yang terdapat di dalam doa Bapa Kami sehingga orang Kristen dapat terlepas dari berbagai ancaman serta kejahatan? Matius 6 ayat 13 di dalam bagian doa Bapa Kami kalimat yang terakhir, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Dalam versi New King James dituliskan, "And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one." Kalimat "jangan membawa kami ke dalam pencobaan" bukan berarti Allah yang selama ini membawa orang masuk ke dalam pencobaan. Tetapi yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah suatu doa meminta kepada Bapa agar tidak membiarkan kita masuk atau terjebak ke dalam pencobaan atau bahkan ke dalam berbagai pencobaan. Istilah peirasmos atau pencobaan ini dapat berarti suatu keadaan, suatu pengalaman, atau suatu peristiwa di mana kita masuk ke dalam suatu situasi pencobaan atau keadaan yang sulit bahkan dapat mengancam nyawa kita. Di dalam doa Bapa Kami, kita meminta agar Allah menjaga kita, melindungi kita, dan menggagalkan suatu situasi yang memungkinkan kita masuk dalam pencobaan, entah itu level yang kecil atau yang sangat berbahaya bahkan dapat mematikan kita. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita memberi diri kita berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan sehingga kita tidak terjerembab atau terjerumus ke dalam situasi-situasi yang jahat itu atau situasi-situasi yang sangat berbahaya atau sangat merugikan kita. Nah, saudara-saudara, kemudian kalimat berikutnya adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Istilah kata yang jahat dapat memiliki dua pengertian. Pertama, menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa yang jahat atau suatu kejahatan yang akan mencelakakan kita. Pengertian kedua lebih menegaskan maksud dan istilah dari yang jahat itu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan the evil one. Ada artikel kata yang menunjukkan satu pribadi atau suatu oknum yang jahat, yaitu setan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita mengenai realitas kehadiran iblis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sejarah Alkitab kita sudah diajarkan bahwa Adam dan Hawa dijatuhkan juga karena pencobaan yang dilakukan oleh setan sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara, doa ini mengajarkan kepada kita agar kita dilepaskan, dibebaskan dari jerat, dari rancangan jahat, dari tipu muslihat iblis. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini bagi seluruh orang Kristen di seluruh dunia, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, setiap saat, dimanapun kita berada, kehadiran iblis itu bisa datang kapan saja dengan kehebatannya untuk menipu manusia dan untuk menjatuhkan kita. Sehingga ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kepada Bapa di surga, kita dilepaskan dan dibebaskan dan dilindungi Allah. Apakah yang dapat dilakukan iblis di dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan orang Kristen? Setan menuntut kesetiaan daripada Ayub
diuji dan dicoba, dan Allah mengizinkan. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, iblis sedang menampi imanmu, sedang menampi engkau apakah engkau kedapatan berkualitas ringan, kuat atau lemah." Dari sini pun kita bisa melihat bahwa setan itu menguji para nabi dan para rasul. Maka Petrus sendiri yang menuliskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis dikatakan adalah musuh dan lawan kita yang aktif menyerang kita. Setan juga sudah menjatuhkan Adam dan Hawa, banyak lagi orang-orang yang sudah jatuh. Maka di sini pentingnya kita mengandalkan doa Bapa Kami, karena banyak orang tidak menyadari bahwa doa ini adalah doa keselamatan. Apakah dengan demikian ketika kita tidak berdoa, maka Allah tidak melindungi kita? Allah pasti tetap menjaga dan melindungi kita. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab pribadi. Kita harus mengerjakan tugas-tugas kita. Kita harus mengerjakan bagian kita. Juga dikatakan harus berjaga-jaga. Nah, saudara, praktekkanlah doa ini dalam kehidupan saudara. Apakah doa ini boleh diucapkan setiap hari? Tentu saja, karena di bagian awal Tuhan Yesus juga berkata, "Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya hari ini." Cukup dalam jumlah, porsi, dan kualitas. Itu berasal dari Allah. Artinya doa Bapa Kami juga dapat diucapkan setiap hari dalam doa-doa kita, entah seluruhnya atau sebagian saja, ketika kita minta perlindungan Tuhan agar bebas dari pencobaan-pencobaan. Ya, pencobaan pasti datang, tetapi kita terlindung dari pencobaan-pencobaan yang tidak kita duga yang mungkin sangat berbahaya, termasuk kita juga dibebaskan dari strategi tipu muslihat jebakan setan. Ketika kita berdoa, kita sedang berada dalam perlindungan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Itulah Allah, Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.